Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaima dari Prodi Manajemen Zakat Wakaf semester 2 kelas A. Pada video ini saya akan membahas mengenai identitas nasional. A. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar agama, ras, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. B. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Ini sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Sebelum kemerdekaan, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunu Supardi 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Kongres Kebudayaan 1 diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920 sampai 1930, pertumbuhan partai politik di Nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan. Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, Sumpah Pemuda inilah dinyatakan sebagai identitas nasional. Identitas nasional memiliki dua sifat, yaitu yang pertama buatan. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. 2. Sekunder. Bersifat sekunder karena identitas nasional kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesukubangsaan. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. 2. Secara sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah atau muka, kulit, warna, dan bentuk rambut, dan lain-lain. Aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain. Ketiga, secara politik. Bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi 1. Bendera negara sama merah putih. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. 3. Lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan NKRI. C. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi tantangan bagi identitas nasional yaitu 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di jalan atau tempat umum, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur, dan lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. D. Urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. 1. Agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. 2. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara atau bangsa tersebut. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar bangsa negara. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.